Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Natasha dan Ibu Fitri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alvina Hairani, Anastasia Sinaga, Anissa Permata Ramadhani, dan Dina Rusdiana akan mempresentasikan mengenai perbandingan permasalahan adopsi anak antara pasangan Indonesia dan Belanda berbeda kewarganegaraan berdasarkan putusan nomor 457 garing PDTG garing 2004 garing PNTNG. Ya, ikut daftar isi yang di halaman pertama ada nama anggota, pendahuluan, rumusan masalah, metode penelitian, perbandingan hukum, analisis kasus, dan kesimpulan serta saran. Baik, bagian pendahuluan, setiap pasangan suami istri pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperoleh keturunan sebagai penerus dan sumber kebahagiaan dalam keluarga. Namun, tidak semua pasangan beruntung dikaruniai anak, sehingga adopsi atau pengangkatan anak menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adopsi tidak hanya merupakan tindakan sosial, tetapi juga proses hukum yang mengalihkan hak asuh dan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat demi kepentingan terbaik anak. Di Indonesia, praktik adopsi telah lama dikenal dalam berbagai sistem hukum, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum positif, dan diatur secara formal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Meskipun regulasi tersebut sudah ada, praktik adopsi di masyarakat masih sering dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait pelindungan hak anak dan status hukum anak angkat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan membandingkan sistem hukum adopsi di Indonesia dan Belanda. Mengingat adanya pengaruh historis hukum Belanda terhadap sistem hukum Indonesia, serta perbedaan dalam pengaturan dan akibat hukumnya, khususnya dalam konteks adopsi lintas kewarganegaraan. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta pembelajaran untuk memperkuat sistem hukum adopsi di Indonesia. Rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama itu bagaimana status anak dalam keluarga di masing-masing negara Indonesia dan Belanda. Rumusan kedua itu adalah bagaimana tata cara atau proses pengangkatan anak di masing-masing negara Indonesia dan Belanda. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum khusus dengan fokus pada peraturan adopsi anak di Indonesia dan Belanda. Penelitian ini bersifat horizontal dan normatif, mengandalkan sumber hukum primer seperti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Burgerlijk Wetback Belanda, Konvensi Den Haag 1953, serta jurisprudensi. Analisis dilakukan terhadap unsur penelitian seperti hubungan anak dengan orang tua kandung, prosedur hukum, status warisan, dan kedudukan anak dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Belanda, adopsi memutus hubungan hukum anak dengan orang tua biologis dan menyamakan kedudukan orang anak angkat dengan anak kandung, termasuk hak waris, sedangkan di Indonesia ikatan dengan orang tua biologis tetap dipertahankan dan anak angkat tidak otomatis memperoleh hak waris dari orang tua angkat. Meskipun keduanya menekankan prinsip kepentingan terbaik anak dan mewajibkan proses melalui pengadilan perbedaan tanpa pada status nasab dan syarat formal dan hak waris. Perbandingan hukum. Dalam membandingkan peraturan yang berlaku di kedua negara tersebut, terdapat perbedaan mendasarkan antara sistem adopsi di Indonesia dan Belanda. Dari segi dasar hukum, Belanda berpedoman pada Burgerlijk Wetboek atau BW, buku satu tentang hukum orang dan keluarga, serta Hang, Hangse Adoptieverdrag 1993 yang mengatur adopsi internasional. Sementara Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, serta KUHP serta hukum adat.
Hal ini menunjukkan bahwa Belanda lebih menekankan kodifikasi hukum dan instrumental internasional, sedangkan Indonesia masih dipengaruhi pluralisme hukum yang memadukan unsur adat, agama, dan hukum positif. Dari as Perbanding dari aspek hubungan perbandingan dengan orang tua biologis, Belanda memutus seluruh ikatan hukum dan menempatkan anak angkat sepenuhnya dalam keluarga baru, termasuk dalam hal nama dan hak waris. Sebaliknya, di Indonesia, hubungan dengan orang tua kandung tetap diakui, terutama dalam kewarisan. Prosedur adopsi di Belanda bersifat lebih ketat dengan batas usia dan pengawasan yang jelas. Sedangkan di Indonesia juga harus melalui penetapan pengadilan, namun disertai syarat kesamaan agama. Dalam hal waris, anak angkat di Belanda memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Sementara di Indonesia tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat. Secara umum, sistem Belanda menonjolkan kepastian hukum dan integrasi penuh anak. Sedangkan Indonesia mempertahankan nilai kekeluargaan dan keterikatan biologis sebagai wujud pluralisme hukumnya. Eh, Pengertian adopsi dalam kasus ini adalah secara umum, adopsi dipahami sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan tanggung jawab dan hak asuh anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Di Indonesia, berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kedua keluarga orang tua angkatnya. Sedangkan menurut hukum Belanda yang diatur dalam Berjelik Wetboek buku 1, adopsi merupakan suatu proses yang menciptakan hubungan keluarga yang sepenuhnya baru antara anak dan orang tua angkat, sekaligus memutus hubungan dengan orang tua biologisnya. Dalam eh, dalam penelitian kali ini, posisi kasusnya adalah Nyonya Mimi Marietje Said FR yang beristrikan warga negara Belanda, Adrianus Christianus Cornelis van Meer, mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengangkat anak perempuan bernama Dina Rusdiana. Lahir pada tanggal 21 Juli 2004 karena setelah hampir 10 tahun menikah, mereka belum dikaruniai seorang anak. Penyerahan anak dilakukan secara sukarela oleh orang tua kandung, Budi Darmanto dan Nujina, karena khawatir tidak mampu merawat anak. Sementara, pemohon bersedia mengasuh dan membiayai anak tersebut. Selain pengangkatan, pemohon juga memohon penambahan nama anak menjadi Dina Maitza Rusdiana dan dan perintah kepada kantor catatan sipil Kabupaten Tangerang untuk mendaftarkan kelahiran anak yang belum memiliki akta kelahiran sah. Pengangkatan ini diajukan sebagai single parent adoption karena adanya kendala perizinan bagi suaminya yang berkewarganegaraan Belanda. Berikut adalah analisa diskusi dari kelompok kami. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Belanda menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam pengaturan adopsi, serta mewajibkan proses melalui pengadilan untuk memberikan legitimasi dan kepastian hukum. Namun, perbedaan mendasar terlihat pada konsekuensi hukum pasca adopsi, yaitu di Belanda, adopsi memutus total hubungan anak dengan orang tua kandung, sehingga anak angkat sepenuhnya setara dengan anak kandung, termasuk hak waris dan nama keluarga. Sebaliknya, di Indonesia ikatan hukum dengan orang tua biologis tetap diakui, terutama terkait nasab dan warisan, sehingga anak angkat hanya memperoleh hak waris dari orang tua angkat melalui hibah atau wasiat. Dari sisi prosedur, di Belanda pengangkatan anak mensyaratkan orang tua angkat minimal 18 tahun lebih tua dari anak dan pengawasan ketat. Sedangkan di Indonesia, selain proses melalui pengadilan, juga diberlakukan syarat kesamaan agama antara anak dan orang tua angkat, mencerminkan kepekaan terhadap nilai sosial dan religius masyarakat. Dengan demikian, meskipun filosofi perlindungan anak sama, implementasi di Indonesia masih dipengaruhi pluralisme hukum, adat, dan agama, sehingga kedudukan anak angkat belum sekuat di Belanda. Harmonisasi aturan di Indonesia penting untuk dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, sambil tetap menghormati nilai agama dan adat, dengan Belanda dapat dijadikan inspirasi khususnya terkait status hukum dan hak waris. Lalu kesimpulannya, baik Indonesia maupun Belanda menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama adopsi. Namun terdapat perbedaan signifikan. Di Indonesia, anak adopsi tetap memiliki ikatan hukum dengan orang tua kandung
dan tidak otomatis memperoleh hak waris dari orang tua angkat. Sementara Belanda memutus total hubungan hukum dengan orang tua biologis, sehingga anak angkat secara penuh dengan anak kandung. Dari segi tata cara, kedua negara mengharuskan pengadilan, tetapi persyaratannya berbeda. Di Indonesia, ini menekankan kesamaan agama dan aturan nasional serta internasional. Sedangkan di Belanda menetapkan usia minimal dan pengawasan ketat sesuai Hakse Adoptieverdrag tahun 1993. Dengan demikian, Belanda memberikan kepastian hukum lebih kuat, sementara Indonesia mempertahankan pluralisme hukum yang membedakan status anak angkat dan anak kandung. Berikut adalah saran dari kami. Berdasarkan perbandingan, disarankan agar Indonesia melakukan harmonisasi dan unifikasi aturan adopsi untuk memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, yang saat ini masih berbeda status dengan anak kandung terutama dalam hal nasab dan waris. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan sengketa keluarga di masa depan. Indonesia dapat mencontoh sistem Belanda yang menyamakan kedudukan anak, anak angkat, dan anak kandung, termasuk hak waris sambil tetap menghormati nilai-nilai agama dan tradisi. Selain itu, tata cara pengangkatan anak perlu diperkuat melalui sosialisasi dan reformulasi aturan yang menekankan prinsip kepentingan terbaik anak, dengan prosedur yang transparan dan pengawasan ketat agar hak anak benar-benar terlindungi. Sekian adalah presentasi dari kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.